Apakah momen pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tinggal menunggu waktu? Saya akan membahasnya bersama dengan politikus PD Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, politikus Partai Gerindra Hendarsa Marantoko, dan analis politik Adi Praitno. Selamat malam Mas Seno, Mas Hendarsa, Mas Adi Prai. Selamat malam Mbak Sylvia, Mas Hendarsa, Mas Adi. Selamat malam Mas Seno. Baik, Minal Aidin wal Faizin, terima kasih sudah hadir di Prime Time News. Mas Seno, saya ke Anda dulu. Adakah pesan khusus yang disampaikan Mas Didit saat bersilaturahmi dengan Bu Mega kemarin? Ya, terima kasih Mbak Sylvie. Jadi saya kira karena ini momentum Lebaran, semuanya dalam momentum yang kusuk, penuh kebahagiaan, berkumpul bersama keluarga, sanak saudara, dan sahabat-sahabat andai taulan. Maka saya rasa pertemuan itu adalah pertemuan yang murni adalah silaturahmi kekeluargaan. Dan semuanya saling bermaaf-maafan, dan seperti pada umumnya masyarakat Indonesia yang sedang merayakan momentum Lebaran. Apalagi kalau kita simak bagaimana hubungan secara historis antara keluarga Bung Karno, keluarga Bu Mega dengan keluarga Pak Prabowo, ini punya histori yang panjang dan punya kedekatan yang sangat baik. Secara personal berkali-kali Bu Mega menyampaikan bahwa hubungan personal antara beliau dengan Pak Prabowo, lalu secara keluarga beliau dengan keluarga Pak Prabowo, itu adalah hubungan yang terjalin dengan sangat baik, despite of perbedaan-perbedaan politik yang ada, tetapi di dalam konteks jembatan hubungan antar personal itu terbangun dengan sangat baik selama ini. Apalagi kita tahu beberapa waktu yang lalu pada saat Mas Didit Edi Prasetyo itu merayakan ulang tahun, hadir juga 3 orang keluarga Bung Karno di sana. Ada Mbak Puan Maharani yang hadir, Mbak Pinka Haprani, juga Mas Guru Soekarno Putra. Yang ketiganya adalah bagian dari keluarga Bung Karno. Maka dari itu menjadi suatu pemandangan yang sangat indah, sangat baik, dan sangat wajar kalau di momentum Lebaran ini kemudian Mas Didit melakukan sowan kepada Bu Mega sebagai bagian anak muda yang datang kepada yang lebih senior. Ini saya rasa pemandangan yang baik. Kalau pesan-pesan saya rasa lebih kepada salam antara Pak Prabowo kepada Bu Mega, begitu pula sebaliknya. Itu Mbak. Oke, kalau hubungan personalnya baik, Mas Seno, apakah ini bisa menjadi modal yang baik juga untuk pada akhirnya membuat perbedaan-perbedaan politik yang mungkin masih ada antara PD Perjuangan dengan pemerintah saat ini lebih cair? Ya, kalau bicara tentang hubungan dan positioning, sikap berdiri PDI Perjuangan pasca Pilpres, sebetulnya kan sudah cukup lama itu kami sampaikan bahwa pada saat ini kami paham kami berada di luar pemerintahan, tetapi secara konstitusional kami diamanatkan melalui pileg kemarin untuk memenangkan pileg, pemilu legislatif, yang mana artinya tugas kami adalah lebih cenderung kepada bagaimana menjalankan mekanisme check and balance yang baik. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat bahwa kami ingin melihat dan mendukung pemerintahan Pak Prabowo agar bisa berjalan sesuai dengan visi Presiden, bisa berjalan sesuai dengan rel. Maka tentu pada saat menyampaikan masukan, menyampaikan kritik, menyampaikan evaluasi, itu dalam koridor ingin menjaga agar delivery di lapangan bisa inline dengan apa yang menjadi harapan Presiden. Nah, posisi kami hingga hari ini masih berada di sini. Bu Mega ini sebagai politisi yang matang, sebagai negarawan yang paham bagaimana kemudian membangun hubungan dengan berbagai pihak, sekaligus membangun negara dengan baik. Dan oleh karena itu sebetulnya ini istilah yang saya pakai beberapa kali ini terakhir, bukan merupakan politisi yang FOMO gitu, ikut-ikutan gitu, enggak. Punya sikap sendiri, punya stand sendiri, punya ketegasan di dalam bagaimana berdiri, yang hari ini kami sadar kami berada di luar pemerintahan, tetapi bukan berarti menutup pintu silaturahmi, pintu komunikasi dengan sahabat-sahabat, termasuk dengan Pak Prabowo sebagai Presiden. Itu Mbak. Baik, oke. Mas Hendarsam, dengan hadirnya putra Pak Prabowo, Mas Didit, di rumah Bu Mega kemarin, ditambah juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani juga hadir, apakah artinya tinggal menghitung hari saja Presiden Prabowo bisa bersilaturahmi langsung dengan Bu Mega? Ya, kalau masalah itu saya harus cross check lagi. Tapi dengan hadirnya Bang Muzani, Sekjen Partai Gerindra, dan anak biologis dari Pak Prabowo, yaitu Didit, itu kan merupakan sebuah kombinasi yang itu paling tepat, di mana dari sisi kekeluargaan, dari sisi politis juga kedua orang ini hadir di kediaman Bu Mega sebagai bentuk representasi dari Pak Prabowo
karena beliau pada hari yang sama dan waktu yang sama tidak dapat hadir ya, dikarenakan open house di istana dan banyaknya orang yang datang, masyarakat yang datang tentunya dan waktu yang bertepatan Pak Prabowo tidak bisa hadir ke tempat itu Ibu dan karena itu diwakilkan oleh Mas Didit terutama. Jadi bagi kami di internal ini kan bukan merupakan suatu hal yang mengagetkan bahwa bagaimana Pak Prabowo mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu menjaga silaturahmi kan? Dalam konteks Lebaran, tidak hanya dalam konteks Lebaran ini saja, tapi kalau kita merujuk setidaknya di tanggal 23 Maret yang lalu, di mana Mas Didit ulang tahun, itu merupakan peristiwa yang sangat menunjukkan dan bersejarah buat kita, di mana seluruh anak mantan presiden hadir pada saat itu. Sampai anak Pak Habibie juga hadir, ya kan? Tidak hanya yang hadir, sering kita dengar saja. Jadi itu merupakan bentuk sebagai spirit dari keluarga Pak Prabowo bahwa untuk lepas dari setiap perbedaan pandangan politik, ya kan, tapi untuk silaturahmi harus tetap berjalan. Nah ini tidak bisa juga kita menjadikan satu. Kadang apakah konteksnya nanti akan ada pertemuan atau tidak? Saya rasa itu bukan merupakan hal yang terlalu kita fokuskan lagi. Toh pada akhirnya juga teman-teman di PDIP, ya kan, di beberapa momen ide dan gagasan pemerintah ternyata sepakat dengan hal tersebut. Contohnya kolaborasi dan gagasan-gagasan yang ada di DPR beberapa undang-undang itu kita pemahaman. Oke. Mas Adi Pray, ada rentetan peristiwa ya yang kita lihat dari bertemunya para anak mantan presiden dengan Mas Didit di acara ulang tahun Mas Didit. Kemudian memang ada momen lebaran sehingga silaturahmi dilakukan silih berganti. Mas Didit berkunjung ke rumah para mantan presiden. Tapi lebih dari sekedar silaturahmi biasa, apakah Anda membaca ada strategi komunikasi politik atau makna politik yang lebih jauh dibandingkan hanya sekedar silaturahmi biasa? Ya, saya kira kalau kita melihat momentum politik, saya kira ini adalah bagian dari bagaimana merayakan Idul Fitri ya, terutama bagi seluruh umat Muslim kemarin Silvi ya. Biasanya kalau Idul Fitri ini kan antar elit kan saling berjumpa, saling bersilaturahmi dan saling bertatap muka. Nah tentu Pak Prabowo Subianto yang menjadi presiden saat ini open house tidak mungkin harus berkunjung dari satu elit ke elit yang lain, apalagi posisinya sebagai presiden ya. Jadi wajar kalau kemudian kehadiran Mas Didit itu dianggap sebagai bahasa silaturahmi yang ingin disampaikan Prabowo Subianto kepada Megawati, kepada Jokowi, dan kepada Pak SBY yang diunggah melalui akun IG-nya itu. Ini tentu bagi Pak Prabowo penting ya, karena di momen yang cukup spesial, karena kita tahu Megawati dan Pak Jokowi juga melakukan open house yang saya kira butuh ya, bagaimana komunikasi itu dibangun. Nah di luar itu saya kira kalau kita mau jujur, sebenarnya ini ada pendatang baru, idola baru, namanya Didit Hedi Prasetyo dalam kancah politik kita tanah air. Kalau sebelumnya kan kita tahu bahwa anak-anak presiden yang ada di sekitarnya, anak presiden yang jadi wakil presiden, ada yang jadi ketua umum partai, ada juga yang kemudian menjadi gubernur, mungkin itu kan yang sering menjadi pembicaraan. Per hari ini saya kira Didit itu adalah sebagai sosok yang ke depan pastinya akan menjadi spotlight, di mana setiap kiprah, di mana setiap statement-statement dan gestur tubuhnya akan selalu menjadi pembicaraan, dan publik akan selalu menganggap bahwa Didit ini adalah replika dari Prabowo Subianto. Inilah yang saya kira ketika Didit datang ke Megawati, kemudian ke Solo, bahkan ketika ketemu dengan SBY di istana misalnya, Mas Didit coba untuk expose kepada publik kebersamaan antar mantan presiden itu perlu untuk ditumbuhkan, tentu untuk membangun harmoni kebersamaan yang secara prinsip ini adalah bagian dari fatsun politik yang seringkali disampaikan oleh Prabowo. Karenanya tidak mengherankan ketika Mas Didit berkunjung ke mantan presiden, silaturahmi dan posting di IG-nya, ini kan mendapatkan apresiasi bahwa Mas Didit itu adalah sebagai sosok yang mampu mencairkan suasana dan kemudian dianggap sebagai sosok yang mampu mempersatukan seluruh kekuatan-kekuatan politik yang selama ini memang kesan tampilan politiknya itu terekspos memiliki jarak psikologi politik yang tidak bisa dipertemukan satu sama yang lain. Makanya setiap ada Mas Didit pasti publik menganggap ini adalah pesan dari Pak Prabowo Subianto, dan ke depan Mas Didit akan menjadi salah satu magnet yang saya kira di mana gestur
politiknya akan baca sebagai bagian dari pesan-pesan politik yang ingin disampaikan oleh Prabowo kepada publik, entah itu apa. Baik. Saya kira di situ Oke. memang konteksnya, Silvia. Nah, yang ketiga, secara prinsip sebenarnya ini tentu sebagai upaya dari Prabowo sepertinya melalui Didit untuk menjaga keseimbangan politik. Dulu ada kesan bahwa memang Pak Prabowo itu sangat lebih dekat sebenarnya kepada Pak Jokowi dibandingkan dengan dua mantan presiden sebelumnya. Tapi belakangan ini secara perlahan memang proporsi bagaimana perhatian, gestur, dan kebersamaan Pak Prabowo juga sepertinya ingin diberikan yang sama proporsinya kepada Megawati dan juga kepada Pak SBY. Karena Baik. keseimbangan politik ini menjadi penting, apalagi mantan-mantan presiden di Republik Indonesia, mulai dari Megawati, kemudian Pak SBY dan Pak Jokowi per hari ini juga memiliki kaki-kaki dan loyalis-loyalis politik yang saya kira saban hari itu siap mengamplifikasi dan siap juga terjadi perang opini yang tidak berkesudahan, Silvi. Baik, tapi pertanyaan berikutnya tentu saja mengarah apakah akan berujung kepada pertemuan Prabowo Mega. Apakah soal yang dilakukan oleh Mas Didit ke Bu Mega ini akan berujung ke pertemuan orang tuanya Pak Prabowo dengan Bu Mega. Apalagi sebentar lagi PDI Perjuangan katanya akan melakukan Kongres PDI Perjuangan. Apakah itu akan menjadi momen pertemuan keduanya? Kami akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.